Ya, ini adalah Hyundai Kona DOG, Hyundai Kona pertama yang muncul di Indonesia yang masih bermesin bensin, internal combustion engine. Nah, untuk video kali ini mungkin kita mulainya dari driving dulu ya, karena kebetulan mobil ini baru servis dan kelar servisnya juga agak sore, dan ya untuk memperhemat waktu kita bisa sambil menuju lokasi syuting, kita sambil bahas aja rasa berkendara dari mobil ini. Nah, untuk pertama-tama mungkin kita bisa bahas posisi duduknya dulu. Posisi duduknya ini menurut saya sangat ergonomis untuk orang yang biasa membawa MPV, yang biasa membawa SUV tinggi. Nah, ini lebih ke crossover sebenarnya, soalnya ini lebih rendah. Ini mirip sama si X3, cuma secara dimensi ini lebih tinggi dari si X3. Cuma bagi saya pun ini udah cukup rendah ya untuk sebuah crossover, bukan SUV ya, crossover. Posisi duduknya rendah, jadi terasa lebih sporty. Dan ini juga windowlannya agak tinggi, jadi kita lebih kayak di dalam mobil, bukan di atas mobil. Lanjut mungkin kita bisa ke suspensinya. Suspensinya ini bisa saya deskripsikan sebagai stiff but not firm gitu. Jadi ini kaku tapi nggak keras. Jadi ini sangat stabil ya kalau di jalan tol, terutama seperti ini. Di high speed itu sangat stabil. Cuma di low speed pun itu masih cukup nyaman. Nah, itu kalau mungkin di rival-rivalnya yang agak sporty juga seperti ini mungkin kayak CX-3 ya. Tapi untuk mungkin kalau kita bandingin seperti HRV, seperti Creta yang ada sekarang penggantinya ini masih lebih sporty dan menurut saya malah lebih balance gitu ya. Jadi kesan sportinya dapat, handlingnya dapat, dan kenyamanannya juga masih ada gitu. Terus untuk setirnya ada bobotnya, jadi nggak terasa overly light juga. Tapi ini masih oke. Enaknya di tol dia berasa stabil, berasa nge-grip, dan di kota pun juga masih oke. Jadi nggak terasa overly weighted gitu ya. Enaknya juga ini karena udah ada cruise control, jadi walaupun memang belum aktif ya, cuma masih bisa membuat kaki kita lebih santai sedikit lah gitu. Lalu untuk mesinnya ini 2000 cc, 4 silinder standar lah, tenaga sekitar 140 HP, sedikit lebih kecil dibanding si X3, cuma jelas lebih besar dari lawan-lawannya yang lain, termasuk yang pakai turbo ya, seperti Trax ini juga masih lebih besar. Torsinya juga 180-an ya, so-so lah, nggak begitu istimewa. Transmisinya ini 6 speed torque converter biasa, dan selama pemakaian sih cukup halus, dan ya ada perpindahan untuk manualnya juga di sini. Dan enaknya di sini ada drive mode. Drive mode-nya ada comfort, eco, dan sport. Dan comfort ya standar aja, itu sebenarnya kayak normal aja. Habis itu eco lebih ditahan di gigi tinggi ya, dia coba untuk ganti gigi setinggi mungkin, dan respon gasnya juga dikurangi. Jadi ya terasa agak boyo, cuma mungkin untuk yang biasa bawa cc kecil ini malah pas. Seperti saya gitu, kayak oh ya ini lebih pas, jadi nggak gitu. Dan untuk sport dia respon gasnya juga dipertajam, dan untuk giginya dia perpindahannya di RPM lebih tinggi. Jadi selain itu sih nggak ada perubahannya di mode berkendaranya, cuma itu cukup membantu. Untuk eco, di mode eco saya menyalakan selalu mode eco biar irit. Dan surprisingly ini sangat irit untuk 2000 cc. Kita mungkin biasanya kalau dengar 2000 cc itu borosnya minta ampun, karena mungkin telah di brainwash dengan Innova ya, yang 2000 cc nya nyedot bensin kayak pakai sedotan boba gitu ya, gede gitu. Cuma ini sangat irit. Dia itu ini kita sambil berjalan di tol dari tadi ya, ini average fuel consumption-nya itu hanya 3,8 liter per 100 km. Ingat, liter per 100 km, bukan
km per liter. Nah, ini kalau ditranslate di atas 25 km per liter itu sangat irit. Itu mungkin kita nggak perlu hybrid ya sebenarnya, mungkin mesin-mesin seperti ini dan transmisi seperti ini aja yang kita butuhkan. Dan itu mungkin dibandingkan LMPV yang ada di Indonesia pun ini bisa bertanding gitu keiritannya. Dan mind you, ini lebih berat dibanding LMPV di Indonesia. Memang secara size lebih kecil, lebih aerodinamis juga. Cuma secara bobot ini lebih berat. Kalau misalnya LMPV sekitar 1.200 kilo, ini sekitar 1.300 kilo, ya beda 100 kilo. Terdengar nggak banyak, tapi itu kurang lebih 1,5 orang lah. Atau mungkin kalau kayak saya nambah penumpang aja di sebelah gitu. Dan ya, jadi memang mesinnya sangat irit, sangat surprising. Saya juga kaget bisa seirit ini mesin 2000 cc. Dan keiritan itu juga dipadu dengan tenaga yang cukup besar, itu sekitar 140 HP. Nah, itu tenaganya cukup responsif ya, cukup terasa di mode sport. Memang di mode eco agak ketahan karena dia di gigi atas dan respon gasnya juga berkurang. Tapi kalau misalnya di mode sport itu sangat terasa tarikannya. Kita udah mulai masuk city driving ya, jadi mungkin nanti bisa kita lihat konsumsi bahan bakarnya. Nah, ini seperti bisa didengar tadi klaksonnya seperti itu. Sayangnya ini klaksonnya cuma single tone, cuma kebiasaan Hyundai ngasih single tone. Padahal klaksonnya bagus gitu, udah keong, tapi mereka ngasihnya cuma satu. Kayak agak sayang aja sih. Soalnya kalau dual tone kan harusnya dual horn lebih bagus gitu, terdengar lebih mewah. Sayangnya tidak. Lalu mungkin yang bisa kita bahas sambil berjalan AC-nya kali ya. Ini AC-nya sangat dingin. Ini saya taruh di auto di suhu 24,5 derajat dan fan-nya cuma blowing, mungkin ini 1,5 ya, di displaynya 2, tapi sebenarnya ini mungkin 1,5, soalnya blow-nya tidak sekuat 2 gitu. Jadi ya AC-nya oke, ini dingin gitu. Yang disayangkan dari mobil ini audionya ini 6 speaker memang, cuma suaranya agak kurang. Untuk saat baru mobil ini kan hampir 400 juta ya, menurut saya sih agak kurang ya untuk audionya. Cuma untungnya head unitnya dia bagus ya, yang integrated, bukan yang seperti pre-improvement. Ini sudah ada Apple CarPlay, Android Auto, dan layoutnya juga layout Hyundai modern lah. Tombolnya ada physical button, ada UI yang simple, jadi nggak banyak neko-neko. Dibanding yang pre-improvement itu masih Android yang nggak banget deh, mending ini. Dan ini boot up-nya sangat cepat. Jadi setelah mobilnya dinyalakan langsung kayak nyala gitunya audionya. Padahal ini maksudnya audio yang banyak gitu fiturnya, Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, dan ada displaynya. Dan kayaknya itu saya belum pernah lihat audio display yang bisa boot up secepat ini gitu. Ini luar biasa gitu. Oke, mungkin sambil berjalan di dalam kota juga kita bisa merasakan kekedapan suaranya. Dan ya kekedapannya so-so sih, nggak bagus-bagus amat, nggak jelek-jelek banget juga. Ya oke lah, no complaint. Kita juga bisa bahas visibilitas. Visibilitasnya cukup baik untuk ke depan. Mungkin pilarnya di sini agak tebal sedikit, tapi not a big deal. Kaca sampingnya juga masih agak besar. Untungnya di pilar D, pilar C, pilar D itu B, A, B, C kali ya, C atau D ya. Nah itu pokoknya di pilar paling belakang sana masih ada kaca. Dan untuk kaca belakangnya mungkin dari luar terlihat kecil, tapi sebenarnya cukup besar. Dan wiper belakangnya itu besar sapuannya, jadi cukup puas melihatnya. Termasuk wiper depan juga sapuannya bagus. Perlu diingat juga mobil ini
umurnya sekitar 3-4 tahun ya, dan udah menempuh 93.700 km lebih. Sampai saat ini saya tidak mendengar rattle sekalipun, kecuali dari parcel shelf di belakang itu pun cuma kalau misalnya lewat garis kejut ya. Tapi selain itu sih nggak ada rattle sama sekali, nggak ada ngak-ngik, nggak ada grrrr, nggak ada suara-suara mengganggu gitu, nggak ada. Bagus ya ini kualitasnya. Memang di sini sayangnya safety-nya pas Kona ini masuk belum selengkap Hyundai sekarang ya, jadi belum ada safety aktif. Mungkin yang spesial di sini ada airbagnya 6, lalu ya traction control, ABS, EBD, EBA itu harusnya standar lah ya. Sama di sini ada downhill control. Ini harusnya membantu saat turunan curam ya. Jadi saat turunan curam mobilnya akan mengerem sendiri dan kita bisa fokus kepada steeringnya aja untuk belok-beloknya. Balik lagi ke kursi ini, kursinya cukup body hugging loh. Ini kayaknya untuk mobil sekelas ini kayaknya yang paling body hugging deh. Ini enak banget kalau lagi high speed cornering gitu, ini kayak masih menjaga badan kita agar tidak kemana-mana. Dan ini juga headrestnya enak, dia bisa maju mundur, dan ini ada di posisi paling maju, jadi enak banget. Ini nggak perlu kepalanya tegak gitu, kita nahan dengan leher kita, nggak, kita bisa relax aja, bisa sambil sandar. Enak. Mungkin kita bisa coba tenaganya sedikit ya di sport. Ya, udah melewati speed limit, jadi sangat cepat akselerasinya, dan sebenarnya dia delivernya smooth ya, jadi enak, dia nggak ngagetin gasnya itu, dan pergantiannya juga seamless. Mesinnya jadi oke, transmisinya juga oke. Kita bisa coba ya radius putar mobil ini. Di atas kertas radius putarnya itu 5,3 meter, dan ya kalau tidak ambil ancang-ancang ini perlu ambil lajur satu lagi. Cuma ya oke lah, memang ini velgnya mobil agak gede, mungkin itu juga berpengaruh, tapi masih oke lah untuk dipakai sehari-hari. Saya pakai untuk parkir juga masih gampang, karena bodinya juga untuk kompak ya, tidak terlalu panjang. Dibanding kereta pun ini lebih pendek, cuma memang lebih lebar sedikit. Jadi ya masih oke lah untuk bermanuver di dalam kota. Dan setelah kita berjalan cukup jauh ya, tadi sudah masuk tol, sudah keluar tol juga, dan sekarang rata-rata konsumsi bahan bakarnya menjadi 6,3 liter per 100 km. Itu kalau dihitung-hitung kilometer per liter itu jadi segini, pokoknya segini, atau di mana, di sini. Nah itu sebenarnya masih cukup irit ya, jadi untuk 2000 cc itu masih sangat irit bahkan kali ya. Untuk ya memang gak tau ya, ajaib, mesin ini tuh ajaib. Oke, karena kita sudah sampai di lokasi syuting, kita bisa bahas eksterior Hyundai Kona ini. Nah, kalau dari depan memang dia looks-nya cukup agresif ya. Dia kayak mengerucut di bawah gitu grillnya, walaupun ini ada grill fake di sini, tapi ya masih oke. Lalu secara lampu dia ini 2 tingkat. Nah, ini DRL sama lampu sen, di sini lampu sama-sama cornering light, ini lampunya by beam LED, dan di bawah ada fog lamp. Karena ini versi improvement dapat fog lamp. Nah, ini ada reflektor kayak USDM gitu ya jadinya mobilnya. Dan di sini ada over fender yang gede banget. Kita nggak biasa lihat ini, soalnya di Indonesia kita banyak dapatnya yang elektrik. Kalau misalnya Kona bensin pun di dunia yang generis sekarang pun juga masih ada over fender yang gede gini, yang plastik gede seperti ini. Nah, untuk velgnya 17 inci
dan di sini cukup besar looks-nya dan cukup proporsional terhadap mobilnya. Nggak kayak di kereta yang agak kecil ya, 17 inci pun. Lalu ini ada spionnya warna hitam, dan spionnya di samping sini aja, kecil. Tapi sayangnya ini belum auto folding ya. Per improvement padahal auto folding sayangnya di sini dikurangin. Terus ada keyless entry, ada di sini ada kayak silver bits gitu. Dan di sini ada roof rail yang yes to apply load. Karena kalau biasanya kereta, kalau di situ ada tulisan do not apply load, kalau ini nggak ada. Jadi ini bisa cukup kuat berarti untuk ditaruh roof rack. Dan oke, masih over fendering, masih berlanjut ke belakang. Rem belakang sudah cakram. Di sini kayak ada sirip-sirip kecil ya, 3. Dan ini kayak semacam spoiler gitu. Dan kita bisa berlanjut ke sisi belakang. Nah, di sisi belakang ini juga lampunya masih 2 tingkat. Ini lampu senja dan lampu rem. Ini lampu sen dan lampu mundur. Di sisi satu lagi sama, cuma di sininya jadi lampu fog lamp belakang. Bukan mobil sekarang juga, dari dulu mobil jarang ya dapat fog lamp belakang. Dan sini ada sensor parkir 4 titik. Nah, untuk bagasinya, sini juga ada lampu mundur. Bukan lampu mundur, kamera mundur. Untuk bagasinya, ukurannya oke size, dia nggak begitu besar dan nggak begitu kecil. Ada tethering hooks, ada gantungan juga di samping. Cuma kalau misalnya kapasitasnya kurang, bisa diperluas dengan menurunkan lantainya seperti ini. Dan kalau misalnya masih kurang luas, kursi belakang bisa dilipat dan memberikan lantai yang menyatu sampai depan. Jadi nggak ada jeda ya, ini tetap naik lalu nyatu ke depan. Jadi seamless depan. Dorong bareng pun enak. Ya, mobil negara maju lain lah untuk inovasi-inovasi yang diberikan gitu. Di samping sini juga ada tempat penyimpanan kecil dan ada parcel shelf. Oke, mungkin itu aja untuk di sisi bagasi. Kita bisa masuk ke interiornya sekarang. Oke, sekarang kita sudah ada di interior mobil ini. Tapi sebelumnya saya mau nunjukin kuncinya dulu. Kuncinya ini ya keyless Hyundai lama. Cuma ini kalau kalian rasain sendiri, ini rasanya berat nih. Kerasa mewah. Oke, terus untuk secara interiornya, layoutnya simple. Desainnya juga simple, tidak banyak neko-neko. Di sini ada hard plastik, di sini ada soft touch material, dan di sini sininya enggak nyambung ya, soft touchnya enggak kiri sampai kanan, cuma bagian sini sampai tengah sini doang. Dan untuk setirnya masih urethane sayangnya. Memang switchnya banyak, tapi ini masih karet urethane biasa. Nah, untuk di dashboardnya sendiri ada head unit ini besar, dan ada tombol fisikalnya seperti yang saya bilang tadi, enak. Jadi untuk pas nyetir itu nggak perlu repot-repot melihat langsung gitu ya, jadi bisa langsung pencet aja. Nah, ini juga nyala kedip juga untuk lampu hazardnya. Ada AC digital dan ada heaternya ini. Untuk ini single zone aja, tapi oke lah, nggak masalah. Dan di sini ada untuk seatbelt passenger dan passenger airbag. Di sini passenger airbagnya bisa dimatikan. Nah, ke bawah lagi ada di sini kiri ada soket USB untuk charging doang. Untuk yang ke sini ada di tengah USB-nya. Dan ini ini sudah bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Lalu ada aux juga, ada power outlet. Nah, dan di bawah sini juga ada laci yang dalam ya, dia ke dalam gitu. Jadi bisa untuk naruh HP, enak, bisa 2 HP kayaknya di sini. Lalu ya storage lagi di sini, tombol drive mode, ada hill descent controlnya, tombolnya di sini untuk matiin hidupin parking distance warningnya, dan ini untuk transmisinya. Ada cup holder 2 card holder, dan di sini ada ruang penyimpanan lagi yang cukup besar sih. Ini bagus. Ini juga ada nih
laci glove box yang ada lampunya dan soft opening. Nah, lalu untuk di daerah sini speedonya standar, MID-nya juga masih kalkulator, dan ya untuk informasi yang di itu standar sih, trip, range, fuel consumption, reminder, service, gitu-gitu. Ada cruise control. Di sini wipernya intermittent aja, variabel, dan di sini lampunya sudah auto. Di door trim sih paling di sini kurang cuma power folding aja, karena ini improvement jadi power folding nggak ada. Lampu ini hampir semuanya backlit juga. Untuk switch-nya, untuk materialnya atasnya plastik tapi bawahnya sudah ada yang leather. Di bawahnya juga ada cup holder sama door pocket kecil gitu. Karena sini tombolnya cuma dimmer sama stability control aja. Oke. Oh ya, sama ini kursinya ini kulit perforated, saya nggak sekalian ventilated ya, udah perforated begini. Dan headrestnya ini bisa maju mundur, nah jadi bikin lebih ergonomis seperti yang saya bilang tadi. Kursi juga untuk driver bisa naik turun, bisa sliding juga, recline udah pasti bisa jelasnya. Dan di atas ini ada lampu dan kaca dan card holder, sama untuk di sisi kiri juga. Nah, untuk sini paling ada map light sama sunglasses holder. Ini masih daylight. Oke, standar. Mungkin kita bisa lanjut ke bagian belakang. Nah, sekarang kita sudah di bagian belakang. Untuk di bagian door trim, ini bahannya sama dengan di depan. Ada plastiknya, ada kulitnya, dan untuk sandaran tangannya juga kulit. Untuk ukuran door pocket sama cup holdernya standar juga, sama dengan yang di depan. Tapi tenang, ada cup holder lagi di tengah, bisa 2 lagi. Jadi banyak ya cup holder di mobil ini. Lalu untuk secara space di sini itu saya untuk yang tingginya sekitar 173-ish, dan ini masih cukup lega. Di kakinya bisa masuk ke bawah kursi, habis itu lutut juga masih jauh, dan secara posisi duduk memang cuma sandarannya nggak bisa direbahin lagi, segini doang. Tapi ya masih cukup nyaman, dan headroom ya sisanya dikit, memang cuma masih oke lah untuk saya. Dan sini ada untuk penyimpanan lagi, sini ada kayak net gitu. Untungnya ini mobil ini jarang dipakai netnya, jadi masih kencang karetnya. Dan mungkin kalau sering dipakai juga bakal kendor juga ini akhirnya, tapi untungnya enggak, ini masih bagus. Dan oh iya, untuk seat beltnya sudah 3 titik semua, dan headernya juga ada 3 biji. Ada ISOFIX juga di sini. Nah, kalau duduk di tengah, headroom masih ada, dan headernya kan adjustable, jadi masih ya nggak sportif banget juga sih. Dan bawah masih empuk, tapi sandaran belakang agak keras memang karena ini armrest. Tapi ya masih oke lah kalau misalnya untuk anak-anak atau short journey aja. Ya secara akomodasi masih oke lah. Memang beberapa kompetitornya ada yang bisa lebih luas, cuma sih untuk kebanyakan orang ini sudah lebih dari cukup. Oh ya, ini juga grab handle-nya, retract-nya yang bagus, yang nggak kayak kereta atau Stargazer sekarang. Ini masih mulus dan ada hook-nya untuk di sebelah kanan sini. Oke, mungkin dari interiornya itu aja. Kita keluar lagi. Jadi bagaimana kesimpulan kami untuk Hyundai Kona 2000cc ini? Ya, secara looks dia unik, secara fitur dia oke, cukup lengkap dibanding kompetitor-kompetitornya, dan secara performa ini lebih dari cukup, dan soal iritnya ini sangat irit untuk 2000cc. Dan secara harganya cukup menarik. Ini untuk
yang model seperti ini yang sudah ada fog lamp, yang sudah improvement lah pokoknya, itu sekitar 200 kecil ya, sampai 200 mungkin 230-an gitu. Dan kebetulan mobil yang ini juga dijual oleh ownernya. Nah, untuk yang mau bertransaksi dengan ownernya bisa DM kami di Instagram @overdriven.id. Full service record, aman pokoknya. Jadi ya kalau mau memiliki bisa. Jadi itu dia, irit, nyaman, handlingnya bagus, performanya lebih dari cukup, dan ya kalau secara looks ya pastinya terlihat lain dari mobil lain. Bukan mobil MPC lah pokoknya ini. Sekian dari review kami pada hari ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe jika belum. Sukai video ini kalau suka, kalau enggak ya boleh pencet ini, tapi tulisan di komen agar kami bisa menjadi lebih baik lagi. Oke semua, sampai jumpa di video berikutnya.